Hai Sobat Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kami expert eksperimen pertanian, di mana kita akan membahas tentang produk pertanian atau dan teknologi pertanian, apakah itu benar-benar bagus dan efektif atau hanya sekedar promosi dan konten doang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang satu teknologi pertanian buatan anak negeri ini yang berasal dari Klaten, yang kalau dari beberapa testimoni saya dapat di grupnya itu TOP, top banget, karena hanya dengan segenggam rumput yang tanamannya itu terserah kita mau pakai tanaman apa aja, tumbuhan apapun jadi, yang penting syaratnya itu dia merupakan tumbuhan yang paripurna, paling sempurna di antara yang ada di situ. Paling bagusnya itu kalau tumbuhan ini berada di tempat yang gersang, dan ya nggak gersang pun berawa-rawa atau tempat yang sulit tumbuh, tapi dia bisa tumbuh dengan paripurna, maksudnya paling sempurna di situ. Tidak ada bolong-bolong, tidak dimakan hama, tidak berjamur, paling hijau, paling sempurna lah. Idealnya yang sempurna itu kayak gimana? Ya kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya pembuatan biosakasi ini sendiri sudah ada SOP-nya. Ada dibahas di video yang ini. Kalian bisa lihat SOP-nya. Kita hanya sekarang mempraktekkan saja. Kali ini bahan yang akan saya gunakan ada berapa jenis. Saya sendiri tidak tahu nama-nama rumputnya. Yang jelasnya ini rumput yang menurut saya ya termasuk paling sempurna di antaranya. Saya ambil ini di sekitar lahan sawit dan sawah saya. Nggak tahu rumput apa aja ini, saya pun tidak paham. Cuma ini saya ngambilnya kemarin siang. Sebenarnya sore kemarin saya bikin, tapi karena ada kesibukan sendiri jadi nggak jadi kemarin. Nih, sampai kacang-kacangan pun saya ambil, karena memang semua bisa dibikinkan. Dan kalau dari panduannya, sebenarnya nutrisinya ini lengkap, tapi yang jadi sasaran utamanya itu sebenarnya bukan di nutrisinya, itu bukan, karena ini bukan pupuk, ini hanya isolator. Jadi dia cuma sebagai perangsang lah kalau disederhanakannya. Oke, langsung saja kita go. Ya teman-teman, ini adalah bahan yang akan kita pakai. Kalau dari standarnya ya adalah 1/4 kilo untuk 5 liter air. Sebenarnya standarnya bukan 5 liternya, tapi bagaimana rumputnya itu terendam. Karena satu kali pembuatan tidak boleh naik lagi rumputnya dari air. Dan langsung saja kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk awal tidak boleh kencang-kencang, cukup diremas-remas aja. Niatan, karena ini air, bahasa kita pun harus dijaga sebaik mungkin. Kalau orang Islam biasanya tahu cara menggunakan air untuk pengobatan dan menggunakan doa. Karena saat di uji coba pun di Jepang, ternyata molekul air itu dapat membaca apa yang kita katakan. Saat kita berkata baik, molekulnya pun akan berubah menjadi cantik. Tapi saat kita menggunakan kata-kata yang tidak baik, molekulnya pun akan berubah menjadi kurang beraturan. Usahakan agar
daunnya itu tidak sampai rusak. Daunnya itu tidak sampai rusak, tidak sampai hancur. Karena saat hancur, dia jadinya bukan biosaka, tapi bahan mol, bahan pembuatan pupuk. Sedangkan biosaka ini bukan pupuk. Makanya yang ditekankan di sini bukan jumlahnya yang banyak, tapi kualitas rumputnya. Kualitas rumputnya yang sebaik mungkin. Ini kita remas-remas seperti ini sampai kurang lebih minimal 10 menit, sampai dia homogen. Standarnya bukan berapa menitnya, tapi homogennya. Apa itu homogen? Homogen itu adalah apa ya? Homogen itu kalau bahasa simpelnya itu nyampur banget lah gitu. Teman-teman, inilah penampakannya setelah kurang lebih 20 menit. Tetap diupayakan agar daunnya itu tidak hancur seperti ini. Ini ada hancur-hancur juga, ini bukan disengaja, mungkin sisa penggulungan, tapi insya Allah tidak apa-apa. Tetap lakukan ini berulang-ulang. Daunnya sudah mulai hilang hijaunya dan airnya sudah mulai homogen setelah kurang lebih 20 menit. Kita lakukan pelan-pelan karena memang tidak boleh hancur. Yang kita ambil bukan mikrobanya, tapi zat kimia yang ada di dalam. Ya teman-teman, inilah penampakan setelah kurang lebih 45 menit. Dia sudah mulai tampak hijau, mulai makin pekat. Tapi daunnya alhamdulillah sebagian masih tetap utuh, karena memang kita tidak melumatnya, tapi hanya meremas. Lakukan dengan santai, dan genggamannya pun makin lama semakin mengecil. Cuma tadi sempat diukur menggunakan ppm, dia punya ppm baru menunjukkan angka di 190-an sampai 220-an, naik turun dia. Soalnya istri yang ngukur, karena kan ini kalau sudah telanjur turun nggak boleh naik lagi, katanya begitu. Jadi kita coba sesuai SOP yang sudah dibuatkan agar mudah dalam penggunaannya. Sudah hampir 1 jam, warnanya sudah mulai pakat, entah karena yang digunakan daunnya agak keras-keras, jadinya seperti ini lama. Ya teman-teman, sudah menunjukkan waktu 59 menit. Kita genapkan saja sampai 1 jam, karena kelihatannya juga warnanya sudah pekat, dan saya rasa sudah cukup. Cuma kita genapkan dulu 1 jam biar makin puas. Teman-teman, sudah 1 jam, kita sudahi saja. Semoga sudah. Kita bisa lihat model daun masih utuh,
masih ada yang hancur pun, tapi daunnya masih utuh. Tinggal kita masukkan saring dan masukkan di botol. Ya teman-teman, inilah hasil peremasan Biosaka kita. Warnanya menyerupai bimoli, agak keminyak-minyakan. Dan setelah saya tanyakan di grup, katanya homogen. Dan kita insya Allah kita akan aplikasi langsung ke tanaman. Ya teman-teman, itulah hasil pembuatan Biosaka kita kali ini. Kurang lebih seperti itulah caranya. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, karena insya Allah akan masih banyak informasi-informasi menarik dari kami tentang seputar produk pertanian dan teknologi pertanian. Apakah itu benar-benar bagus atau hanya sekedar ajang promosi dan konten doang. Sini kita akan membuktikan semuanya sebagus itukah atau tidak. Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka, dan kalau tidak suka atau ada saran dan lain sebagainya yang bersifat membangun, itu akan sangat kami harapkan di komentar. Kita diskusikan sama-sama. Pun di video-video saya yang lainnya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.